Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai komposisi 5 transformasi. Soal, perhatikan gambar di bawah ini. Lukislah bayangan suatu segitiga oleh komposisi 5 transformasi, geseran garis PQ, setengah putaran dari titik A, rotasi dari titik B sebesar alfa, pencerminan geser dari geseran garis KL dan pencerminan garis C, serta pencerminan garis D pada segitiga STU. Untuk masing-masing titiknya, titik S 3,2, titik T 6,5, dan titik U 3,6. Selanjutnya, bukti langsung. Bukti langsung, geseran PQ setengah putaran A, rotasi B sebesar alfa, pencerminan geser GKL MC, dan pencerminan D pada segitiga STU sama dengan, pertama, dikerjakan dulu dari belakang. Segitiga STU dicerminkan oleh garis D, menghasilkan geseran PQ setengah putaran A, rotasi B alfa, pencerminan geser GKL MC dari segitiga S1 T1 U1. Selanjutnya, untuk pencerminan geseran KL dan pencerminan MC dapat dipisah menjadi dua, menjadi geseran KL dan pencerminan MC, sama dengan geseran PQ setengah putaran A, rotasi B sebesar alfa, geseran KL, pencerminan C pada segitiga S1, T1, dan U1. Selanjutnya, segitiga S1, T1, U1 dicerminkan oleh garis C, menghasilkan geseran PQ setengah putaran A, rotasi B sebesar alfa, geseran garis KL pada segitiga S2, T2, U2. Selanjutnya, segitiga S2, T2, U2 digeser oleh garis KL, menghasilkan geseran PQ setengah putaran A, rotasi B sebesar alfa pada segitiga S3, T3, U3. Selanjutnya, segitiga S3, T3, U3 dirotasi dengan titik pusat B sebesar alfa, menghasilkan geseran PQ setengah putaran A pada segitiga S4, T4, U4. Selanjutnya, segitiga S4, T4, U4 akan dirotasi setengah putaran dengan titik pusat A, menghasilkan geseran PQ pada segitiga S3, S5, T5, U5. Selanjutnya, yang terakhir, segitiga S5, T5, U5 digeser oleh garis PQ, menghasilkan segitiga S6, T6, dan U6. Selanjutnya, kita akan menggambar menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama, kita buat segitiga STU. Klik menu ini, kemudian pilih poligon. Kita gambar segitiganya. Nah, ini adalah segitiga STU dengan titik S 3,2, T 6,5, dan U 3,6. Yang pertama, kita melakukan refleksi. Langkah-langkahnya, kita buat garis D yang sejajar dengan sumbu Y. Caranya, klik menu line, kemudian kita buat garis di X sama dengan 1. Nah,
kita beri nama garis ini dengan garis D. Selanjutnya kita pilih reflex about line, kemudian kita klik segitiga STU, lalu kita klik garis D. Nah, ini adalah hasil refleksi dari segitiga STU. Kita ubah nama segitiganya menjadi S1 T1 U1. Yang kedua, kita akan melakukan refleksi geser. Pertama, kita melakukan refleksi dengan cara membuat garis C yang sejajar dengan sumbu Y. Kita pilih menu line. Kemudian kita buat garis C dengan persamaan X sama dengan min 5. Lalu kita beri nama garis ini sebagai garis C. Setelah itu kita pilih menu reflex about line. Kita klik segitiga S1 T1 U1. Kemudian kita pilih garis C. Nah, ini adalah hasil refleksi dari segitiga S1 T1 U1. Kemudian kita ubah namanya menjadi segitiga S2 T2 U2. Yang kedua, kita akan melakukan geseran. Yang pertama, kita buat vektor KL dengan cara pilih menu vektor, kemudian kita buat vektor KL. Kemudian kita pilih menu Translate by Vector. Lalu kita pilih segitiga S2 T2 U2. Kemudian kita pilih vektor KL. Nah, ini adalah hasil vektor dari segitiga S2 T2 U2. Selanjutnya, kita akan melakukan rotasi dengan sudut 30 derajat dan berlawanan arah jarum jam. Pertama, kita akan buat titik baru. Kita beri nama titik ini dengan titik P. Selanjutnya kita pilih rotate around point, kita pilih segitiga S3 T3 U3, lalu kita pilih titik P. Nah, di sini kita ganti menjadi sudut 30 derajat dan kita pilih counter clockwise. Ini artinya berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita pilih OK. Kita beri nama segitiga ini menjadi segitiga S4 T4 dan U4. Lalu kita akan melakukan setengah putaran. Kita buat titik baru lagi. Dan kita beri nama titik A. Selanjutnya kita pilih reflex about point. Kita pilih segitiga S4 T4 U4, lalu kita pilih titik A. Nah, ini adalah hasil setengah putaran dari segitiga S4 T4 U4. Kita akan beri nama segitiga S5 T5 U5.
Yang terakhir, kita akan melakukan geseran. Kita buat vektor PQ dengan cara kita pilih vektor, kemudian kita buat vektor PQ. Selanjutnya kita pilih translate by vector. Kemudian kita pilih segitiga S5, T5, U5, kemudian kita pilih vektor PQ. Nah, ini adalah hasil geseran dari segitiga S5, T5, dan U5. Kita akan beri nama segitiga ini menjadi segitiga S6, T6, U6. Nah, segitiga S6, T6, U6 adalah hasil komposisi 5 transformasi dari segitiga STU. Selanjutnya yaitu menggunakan bukti tak langsung. Ini gambarnya. Dan ada keterangan yang pertama, ruas garis KL sejajar dengan garis C, garis G itu sejajar dengan garis H, maka garis H itu tegak lurus dengan garis C, dan garis G itu tegak lurus dengan ruas garis KL. Yang kedua, titik B itu merupakan anggota dari ruas garis KL, dan titik B itu anggota dari garis G, dan garis V itu berpotongan dengan garis G. Untuk keterangan yang ketiga, garis W itu tegak lurus dengan garis Z, dan titik A itu anggota dari ruas garis PP. Keterangan yang keempat, garis E itu sejajar dengan garis W, dan titik A itu merupakan anggota dari ruas garis PP. Untuk keterangan yang kelima, yaitu ruas garis M1, M2 itu sejajar dengan garis H, dan garis C itu sejajar dengan garis D, maka garis D tegak lurus dengan garis H, dan garis C itu tegak lurus dengan ruas garis M1, M2. Kemudian ada ruas garis C1 dan ada ruas garis C1, C2 yang sejajar dengan garis V, dan garis V yang sejajar dengan garis Z, maka garis Z itu tegak lurus dengan garis W, dan garis V itu tegak lurus dengan ruas garis C1, C2. Selanjutnya yaitu terdapat teorema-teorema yang terkait untuk menyelesaikan pembuktian tidak langsung. Teorema 8.3, andaikan G dan H dua garis yang sejajar dan CD sebuah ruas garis berarah tegak lurus pada G dengan C anggota G dan D anggota H, apabila ruas garis AB itu sama dengan 2 kali ruas garis CD, maka geseran AB sama dengan MH kali MG. Teorema 11.2, misalkan S dan T merupakan dua garis yang tidak saling tegak lurus dan yang berpotongan di titik P, andaikan sudut antara garis S ke garis T adalah setengah P, maka RAP sama dengan MTMS. Yang ketiga, teorema 4.1, andaikan A sebuah titik, G dan H dua garis tegak lurus yang berpotongan di A, maka SA sama dengan MGMH. Teorema 8.7, hasil kali dua translasi adalah sebuah translasi. Terus teorema 9.1, hasil kali sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudutnya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Kita uraikan satu-satu. MD tetap MD, G
KL itu menjadi MG kali MH sesuai keterangan pertama dan teorema 8.3. RB, alfa menjadi MF MP kali MG. RB, alfa menjadi MV kali MG sesuai dengan keterangan kedua dan teorema 11.2. SA menjadi MW kali MZ sesuai dengan keterangan ketiga dan teorema 4.1. GPP menjadi ME kali MW sesuai dengan keterangan keempat dan teorema 8.3. Maka ini sama dengan ME kali I kali MZ kali MF kali I kali MH kali MC kali MD sama dengan, dan ini kita kurungkan. Terus menurut keterangan kelima dan teorema 8.1, MC kali MD itu menjadi G terhadap ruas garis MI M2. Kemudian ini itu menurut teorema 8.3 dan keterangan ke-6 itu menjadi G ruas garis J1 J2. Maka sama dengan R I, theta dikali G ruas garis N1 N2, yaitu menurut teorema 8.7 dan 11.2. Maka menghasilkan rotasi O, theta menurut teorema 9.1. Ini adalah hubungan bukti langsung dan bukti tidak langsung. Ini adalah hasil dari bukti langsung dan bukti tidak langsung. Bukti langsungnya yaitu berupa segitiga, gambar segitiga. Untuk bukti tidak langsungnya yaitu tadi berupa rotasi. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa segitiga ini apabila langsung dirotasikan itu sama dengan hasil segitiga dari bukti langsung. Kita akan rotasikan. Ini kita pilih rotasi objek mengitari titik dengan sudut, kemudian kita klik segitiganya, kemudian klik titik O, terus kita bikin sudut 150 dan searah jarum jam. Kita oke, dan ini hasilnya. Diperoleh hasil akhir dari GPP kali SA kali RB, alfa kali GKL kali MC kali MD sama dengan rotasi terhadap titik O, theta itu sama dengan segitiga S6 T6 U6 yang masing-masing titiknya sebagai berikut. Untuk gambarnya, hasil akhir gambarnya itu seperti ini. Terima kasih. Maaf jika ada salah dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.